Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Anak-anakku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Allahu Akbar. Anak-anakku yang soleh dan soleha, semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya tetap semangat belajar ya. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari akhlak terpuji, khususnya yang pertama itu tentang ikhtiar, yang kedua tentang tawakal, yang ketiga pemaaf, dan yang keempat, yang terakhir tentang toleransi. 4 perilaku terpuji yang harus nanti kalian miliki dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebagai pelajar muslim, maka sifat-sifat tersebut harus senantiasa menghiasi diri kalian dalam kehidupan sehari-hari. Agar kalian semakin memahaminya, simak dan perhatikan semua materi yang Pak Guru sampaikan ya. Selain itu, kalian juga harus aktif membaca materi-materi yang ada di buku dan sumber lainnya seperti website Islami melalui internet, serta senantiasa mengamati keadaan lingkungan sekitar yang berkaitan dengan materi yang kita pelajari. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum dimulainya pelajaran pada hari ini, tentunya kita wajib awali dengan membaca basmalah dan doa belajar. Seperti biasa, mari kita sama-sama belajar berdoa. Mulai. Selesai. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, nanti setelah pembelajaran selesai, kalian diharapkan mampu menjelaskan arti ikhtiar, tawakal, pemaaf, dan toleransi ya. Yang kedua, kalian harus bisa menjelaskan manfaatnya, baik ikhtiar, tawakal, manfaat pemaaf, dan manfaat toleransi. Tujuan yang ketiga, kalian harus bisa menerapkan, melaksanakan perilaku ikhtiar, tawakal, pemaaf, dan toleransi ya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita langsung bahas bersama-sama. Simak ya. Yang pertama, ikhtiar dan tawakal. Anak-anakku, ikhtiar dan tawakal di sini
amat sangat berkaitan ya, tidak bisa dipisahkan. Ikhtiar dan tawakal berkaitan ya, karena kalau tidak ada ikhtiar maka tawakal tidak sempurna, begitu sebaliknya ya. Apa sih ikhtiar itu? Ikhtiar adalah usaha maksimal untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Tentunya harus diikuti dengan berdoa ya. Maksudnya ketika kalian berusaha, ketika kalian berikhtiar, jangan lupa sambil berdoa. Sedangkan tawakal adalah menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ikhtiar atau usaha yang sudah dilakukan. Contoh seperti kisahnya perilaku seorang Baduy ketika atau di zaman Rasulullah. Anak-anakku yang soleh dan solihah, pada masa Rasulullah ada seorang Baduy yang membiarkan hewan untanya tidak diikat karena orang Baduy tersebut merasa bahwa apa yang dilakukannya itu sebagai bentuk sikap tawakalnya, dan ia percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaganya. Nah, sikap orang Baduy ini kemudian ditegur oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengikat dulu, baru kemudian bertawakal. Begitu ya anak-anak ya, bisa dipahami ya. Nah, dari contoh singkat kisah dari seorang Baduy tersebut, tentunya kalian sudah bisa memahaminya ya. Jangan sampai terbalik ya, seperti contoh atau kisah orang Baduy tersebut. Jadi sesuatunya itu harus diawali dengan ikhtiar, baru diakhiri dengan bertawakal. Nah, anakku, contoh lainnya seperti Andi merupakan pelajar yang ingin memperoleh nilai bagus dalam setiap mata pelajaran. Untuk mencapainya, Andi setiap malam dan pagi menjelang berangkat ke sekolah selalu mengulang-ulangi pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, selain itu, Andi juga banyak berlatih soal-soal latihan. Sebagai pelajar muslim, Andi merasa bahwa apa yang diusahakannya ini belum cukup kalau tidak diikuti sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah usaha yang sungguh-sungguh, Andi baru menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Andi yakin bahwa apapun yang diberikan Allah adalah hasil yang terbaik. Seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan dengan contoh dan kisah dari perilaku seseorang mengenai ikhtiar dan tawakal, semoga kalian bisa memahaminya ya. Yang pada intinya tadi yang Pak Guru sampaikan, kita ikhtiar terlebih dahulu, jangan lupa sambil berdoa. Setelah itu kita serahkan semuanya, setelah itu kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku,
Apa sih manfaat dari ikhtiar dan tawakal? Nih, jikalau kalian memiliki sikap ikhtiar dan tawakal, tentunya kalian pasti akan mendapatkan manfaatnya. Yang pertama, senantiasa mensyukuri nikmat yang didapat dari Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, hati kita menjadi tentram serta tenang. Yang ketiga, manfaatnya itu dapat menghilangkan rasa malas serta sifat mudah mengeluh. Itulah 3 manfaat jika kita memiliki perilaku ikhtiar dan tawakal. Semoga kalian dapat memahaminya ya, perilaku ikhtiar dan tawakal. Perilaku yang kedua adalah pemaaf. Apa sih pemaaf itu? Pemaaf adalah sifat suka memberi maaf atas kesalahan orang lain tanpa ada rasa benci dan dendam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 199. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, yang baik, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Quran surat Al-A'raf ayat 199. Anak-anakku, contoh dari perilaku pemaaf sudah dikisahkan pada zaman Rasulullah. Contoh sifat pemaaf dari Rasulullah SAW sebagai berikut. Rasulullah SAW hendak menuju Ka'bah. Beliau selalu diludahi oleh seorang Yahudi. Pada suatu hari, orang Yahudi tersebut tidak kelihatan. Hal ini membuat Rasul penasaran dan mencari informasi keberadaan orang tersebut. Ternyata orang Yahudi itu sedang sakit. Maka Rasulullah SAW bergegas untuk menjenguknya. Saat dijenguk, orang Yahudi tersebut sangat malu sekali dan langsung meminta maaf kepada baginda Rasulullah SAW. Rasul pun memaafkan perbuatan-perbuatan yang selama ini dilakukan oleh orang Yahudi itu. Subhanallah, melihat keindahan akhlak Rasulullah ini, orang yang dulunya memusuhi Islam akhirnya menyatakan diri masuk agama Islam. Anak-anakku yang soleh dan solehah, dari contoh kisah singkat dari baginda Rasulullah SAW patut kita tiru. Jangan sampai terbalik ya, yang kebanyakan manusia di muka bumi ini, ketika orang lain mempunyai kesalahan kepada kita sulit sekali untuk memaafkan. Itu dikarenakan egois kita, itu dikarenakan iman kita yang
tidak baik iman kita yang sedang menurun. Setelah kalian simak dari contoh singkat kisah pemaafnya Rasulullah SAW, Pak Guru mengharapkan agar kalian bisa meniru perilaku Rasulullah SAW, yakni menjadi belajar pemaaf. Jika nanti ada kawan kalian yang melakukan kesalahan, kemudian teman kalian meminta maaf, segeralah kalian memaafkan, karena Allah saja yang menciptakan kita Maha Pemaaf, ya. Jadi kita sebagai hambanya patut memaafkan seseorang jika orang tersebut mempunyai kesalahan kepada kita. Sebesar apapun kesalahannya, maka maafkanlah. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan manfaatnya kepada kita. Apa saja sih manfaatnya? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan surga bagi orang yang suka memaafkan. Yang kedua, kita mudah memperoleh teman. Bahkan banyak yang akan kita punya teman banyak, Ustaz Guru. Manfaat yang ketiga, dapat menenteramkan hati kita. Yang keempat, dapat menyelesaikan perselisihan dengan mudah. Manfaat yang kelima, dapat pula menyambung silaturahmi yang telah terputus. Yang terakhir, manfaat pemaaf adalah dapat memperkokoh persatuan di antara kaum muslimin. Semoga perilaku pemaaf bisa kalian miliki. Anak-anakku yang soleh dan soleha, perilaku yang terakhir adalah perilaku toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi adalah suatu sikap menghargai pandangan atau pendirian orang lain yang berbeda dengan pandangan atau pendirian kita. Nah, toleransi itu ya disebut juga dalam bahasa Arab tasamuh, ya, menghargai seseorang yang berbeda pendapatnya dengan kita. Sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, tentunya kalian sudah hafal ya. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Quran surat Al-Kafirun ayat 6. Maksudnya apa sih dari surat Al-Kafirun ayat 6 itu? Contoh, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Contoh, kita tidak boleh mengganggu orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita, terutama saat mereka beribadah. Tentunya agama itu berbagai macam, ya. Ada agama atau kepercayaan, ya, agama kita sendiri. Ada Kristen, ada Katolik, ada Protestan,
dan lainnya. Masing-masing kepercayaan itu memiliki ibadah masing-masing. Nah, yang dimaksud dengan lakum dinukum waliyadin, ya, seperti sikap atau perilaku toleransi, janganlah kita mengganggu ibadah-ibadah mereka, ya, karena kita sudah dibagi-bagi, sudah dibentuk oleh Allah, ya, untuk agamamu, untuk agamaku. Jadi agama mereka kerjakan, kita nggak boleh ganggu. Agama kita kerjakan, mereka pun tak boleh mengganggu. Paham ya, anak ya? Kisah singkatnya mengenai perilaku toleransi. Saat terjadi keributan antara kaum muslim dan kaum Quraisy serta kaum Yahudi, Rasulullah SAW menawarkan solusi dengan membuat piagam Madinah. Untuk apa? Untuk mencari kedamaian dan ketentraman kehidupan di masyarakat. Di dalam piagam Madinah tersebut, di antaranya tertulis, sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan. Tuh, ya, sepanjang. Nah, di sini dengan catatan kaum muslimin tidak terzalimi dan ditentang. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sungguh amat sangat jikalau perilaku toleransi ini kita miliki. Apalagi semua umat manusia memiliki sifat toleransi atau sikap toleransi. Karena dengan bertoleransi tentunya memiliki manfaat-manfaat. Apa saja manfaat-manfaat tersebut? Yaitu dapat menumbuhkan sikap saling menghormati. Pasti dong, dengan toleransi, sebagaimana contoh yang tadi, ya, ketika beribadah dengan lain agama, insya Allah kita bisa saling menghormati, akan tumbuh pada diri kita masing-masing. Yang kedua, manfaatnya adalah dapat menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Yang terakhir, semakin mempererat persaudaraan di antara kita. Nah, jadi banyaknya agama di negara kita, jika kita hidup bertoleransi, maka kita akan menjadi saudara semua, sehingga negara kita antar sesama manusia pastinya akan tercipta suasana yang aman, nyaman, damai, sehingga menghasilkan negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Akan tercipta negara yang baik gitu. Oleh karenanya, yuk mari kita sama-sama melaksanakan, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari perilaku toleransi. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai sudah materi kita yang singkat ini. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Jangan lupa agar selalu kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari perilaku ikhtiar, tawakal, pemaaf, dan toleransi. Sebelum Pak Guru akhiri, jika nanti ada pertanyaan, kalian bisa berkomentar di bawah
kolom komentar ya, atau melalui WhatsApp Pak Guru, atau langsung telepon Pak Guru, silakan ya jika ada pertanyaan. Mari anakku, sebelum kita tutup, mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qorib. Sampai berjumpa minggu yang akan datang. Semoga semuanya sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.